Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di Malang, masih di Santika. Dan salah satu subscriber saya, lu udah subscribe? Iyalah. Subscriber sahabat saya bernama Chandra Pranawa ya. Iya. Dia adalah salah satu teman waktu kita pelatihan di JODP di salah satu perusahaan A lah ya, atau F lah ya, gitu ya. Di tahun 2011 dan kita terakhir ketemu kayaknya waktu itu ya, Chan ya? Iya. Terakhir waktu kita ketemu terakhir pelepasan pelatihan kan. Gua waktu itu 2011 di Samarinda, lu berarti di Cikampek. Iya, Cikampek. Sabang Baru. Habis itu lu pindah tahun berapa dari Cikampek ke Karawang? Ya, 2 tahun lah, 2012. 2012 lu tinggal di Karawang berarti? Di Karawang. Waduh. Cikampek kan masih Kabupaten Tahu sih. Karawang ya. Gua dulu pernah kedapatan Karawang juga, gua tahu. Gua tinggal di Galumas dulu, lu di mana? Kalau lupa 10 tahun yang lalu kan. Gua tahu sih FPF Karawang di mana itu. Iya. Iya, dekat-dekat sana lah ya berarti ya. Ya. Dia lupa lah gitu ya. Dan channel ini kita bikin video ini hanya menyayangi obrolan ringan Bapak Charles Simareware. Iya, sama satu lagi sama si Rizky ya. Rizky Jimmy ya. Kita kalahkan semua orang. Tapi nggak pakai nyanyi. Gue juga baru tahu ternyata Fuad juga bikin channel YouTube ya. Lu udah subscribe gitu? Sudah. Tapi ngecewakan. Kalau orang mancing, ngapain tuh? Ya lagi. Lain. Tapi si Fuad lu tau nggak sih? Fuad sekarang jadi pindah lagi ke tempat istrinya di Simpang 5 di Camat Pulang lah ya. Pulang ya. Ya. Pulang ke kandang istri. Ya, cuman dia mancingnya di Padang gitu kan. Kayaknya sih kan. Iya ya. Kan kamu yang orang Padang. Iya sih, tapi gua nggak ngikutin Fuadnya. Gua ngikutin Fuadnya waktu Fiat dipaksa pindah sih. Itu gua tahu gitu. Oke. Dan kalau kita lihat ya, kita jangan lanjut lah ya berarti ya. Ya, jadi itu rahasia umum lah ya pasti. Kita nggak perlu ngomongin. Nah, si Chandra sekarang udah beda ya berarti ya. Dulu pakai baju FIA jos gitu ya. Sekarang adalah pakai baju coklat ya. Coklat. Di mana sekarang kerja, Chan? Di Pemkot Pasuruan. Di apa? Di PU ya, pekerjaan PU. umum ya. Jadi kalau Anda yang punya mengeluhkan jalan-jalan berlubang di Pasuruan, bisa hubungin nomor telepon di bawah ini. Wah, ada kan? Apa? Subscribermu di Pasuruan. Ada pasti kan? Oh. Ada. Mungkin belum subscribe ya, tapi pas nonton pasti ada sih kan. Ya nanti lah. Iya. Apa gara-gara aku nih nanti jadi nambah? Bisa jadi. Bisa jadi. Minta tolong ya lu kasih ke istri lu ya. Subscribe guys. Gua sebenarnya ngajakin orang tuh baca aja supaya kan belajar ajak lu nih. Lu pastikan share ke istri lu ke saudaranya. Jadi akan banyak terus nih kan. Nah, masalahnya istri saya najis apa enggak nih dia? Udah nyelak muka di rumah. Tapi by the way ya, si Chandra Purnama ini lah salah satu peserta. Kita punya dua kelas lah berarti ya. Salah satunya Chandra Purnama ini kelihatan benar-benar sangat menonjol karena dia menguasai di collection sebenarnya. Ya. Dan dia orang yang sangat lucu. Jadi orang Malang tuh banyak ikan ya, aku itu ikan ya. Banyak sih. Ada yang dari Brijaya, Reza Brewok kok. Iya. Terus? Sama si siapa sih? Lupa. Ilmi Rosiadi itu Ilmi Banyuwangi. Banyuwangi ya. Oke. Sama si Yunarto. Yunarto. Siapa sih Yuniarto namanya? Wijaya. Tapi nggak sampai selesai sih ya. Yuniarto kemana ya? Pindah duluan kan. Sebelum selesai pelatihan kan Hilang dia ya? nggak sampai selesai, nggak sampai lulus. Oh gitu. Dia kemana dia? Terakhir yang Sulawesi. Di FVF-nya? FVF. Habis itu dia hilang ya? UCT-nya. Oh. Nggak tahu. Silakan nanti. Ya, Sama banyak. si juga tuh komen di bawah. Kayak punya. Mas, makasih ya Mas ya. Bentar ya Mas ya, kita rekam sekalian ya Mas ya. Es kopi Mas? Es coklat ya. Satunya es kopi. Es kopi mana itu? Oke. Iya. Siap. Oke. Kita bisa membayar. Ya. 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 Silakan Bapak. Thank you Mas. Sama-sama. Ya. Jadi Chandra Purnama hanya dibayar dengan es kopi. Ya, kewajiban. Ya. Karena menyambung silaturahmi kan penting. Betul sekali. Iya. Ya. Karena waktu itu kita sering ngobrol ya waktu di pelatihan aja. Ya. Harusnya ya, dan sekarang harusnya lebih anu lah kan ya. Iya mah. Gua sekarang numpang di kota lu jadinya kan. Kamu kan warga sini ya. KTP mana kan habis ini kan? Gua Tangerang Selatan. Enggak sekarang habis ini kan? Habis. Kan kau sini. Iya, tapi gua numpang nikah. Oh. Jadi KTP tetap KTP dari Tangerang Selatan. Gua numpang Tetep nikah ya? di Tumpang. Next time baru istri gua pindah kan. Oh. Lu orang Malang sih toh?
Enggak lah, Iya, Pak. Jakarta. Oh, dia numpang juga. Ini kata di sini. Oke, terus sini ya. Oke, Chan. Jadi gue pengen flashback ya. Teman-teman JODP kita yang berjumlah 48 orang, ini videonya buat mereka semua aja sebenarnya. Lu boleh cerita nggak Chan ya dari 2011 gitu ya. Kita ketemu nih, habis gua sama Rinda, lu kemudian kemana, terus kemudian pindah kemana, dan akhirnya di mana gitu Chan ya. Singkat Chan, silakan Chan. Sama Dina kamu kan? Udah lulus ya? Gua lulus. Gua sama Rinda sampai 2013. Oh. Oke, lanjut Chan. Gimana Saya Chan? habis lulus. Ah. Akhirnya saya kan ke Cikampek, cabang Oke. baru. Oke. Akhirnya Purwakarta. Oke, betul ya. Itu sebenarnya kan Cikampek itu Kenapa? harusnya kan ngikut Karawang. Kenapa kok ngikut cabang Purwakarta? Lebih dekat secara jarak kok. Ya. Kan satu kabupaten. Ya, terus? Nggak masalah lah, kan cabang baru. Oke. Dan ternyata banyak masalahnya. Jadi kayaknya orang-orang yang terbuang dari cabang Karawang dikumpulin di pos Cikampek. Ya, oke. Yang Purwakarta yang jelek-jelek taruh di Cikampek. Lu jadi apa waktu itu? Jadi kesimpulannya apakah saya orang yang jelek? Ya, lu orang baru kan, lu udah disuruh untuk beresin kan sebenarnya. Iya. Waktu itu lu jabatan apa? Section head apa lah? Sebenarnya collection CR1. CR1 ya, yang bagian awal ya, apa yang di awal ya, waktu 90-an ya. Oke. Terus kemudian Udah, habis itu dianggap beres atau dianggap gagal, yang jelas 2 tahun pindah ke cabang gede. oke. Karawang. Cabang gede ya di Karawang ya berarti ya. Iya. Terus dari Karawang berapa tahun itu? 2013 itu. 2013. Ya, terus Jadi 2 tahun lah ya, 2014 akhir. oke. Udah, pengen pindah ke Jawa Timur nggak dikasih. Oke, karena kenapa lu Karena- pengen lu pindah ke Jawa Timur? Kan harusnya kan nikah Oke. tahun 2014 itu. Oke. Pengennya sih pindah ke Jawa Timur. Oke. Karena istri di Jawa Timur. Di bank ya? Di bank. Di mana? Salah satu bank BUMN. Dan itu pacarannya sejak waktu 2011 Kuliah. dulu ya? Untuk kuliah ya? Iya. Pokoknya dia selalu banggakan waktu di pelatihan tuh bahwa dia tuh tidak jomblo gitu ya. Ya. Karena memang orang harus mengakui itu, karena Chandra juga punya fisik yang nggak terlalu berlebihan gitu ya. Nggak berlebihan. Standar lah ya. Jadi dia perlu announce ke teman-teman dia, bang, dia malah pacarnya, oke? Gue ingat banget dulu tuh, ya, Ya, terus? saya punyanya cuma satu. Belum siap seret. Iya. Mana mau dibanggain ya. Iya. Oke, lanjut. Jadi lu Udah nikah, gak dikasih. nikah tuh waktu, oh jadi lu paksa nikah untuk pindah ke Jawa Timur ya, 2014 Mau ya? nikah, Ya. nah mau nikah ngajuin pindah lah ke Korwil, ke Kawil. Oke. Gak dikasih, ya udah resign aja. Oke. Pikir saya. Oke. Atau juga rezeki nggak akan kemana kan? Betul sekali. Dan itu terbukti ternyata ya? Iya. Oke. Nggak Terus? akan kemana? Bener-bener nggak ada kemana-mana. Kalau nggak dicari nggak ketemu. Iya, ini betul sih. Kalau lu diam aja nggak bisa sih sebenarnya. Ya, datang sendiri. Udah pindah ke salah satu bukan kompetitor sih karena Beda ini ya, beda lah, ya, beda produk ya. beda core lah. Aha. Tapi tetap di bidang finance. Oke. Sampai berapa tahun ya? Sampai mulai nikah sampai tahun 2015. Setahun lebih ya berarti ya. Setahun lebih. Setahun lebih. Oke. ya. Oke. Setahun lebih. Ternyata dipikir-pikir sama istri semenjak nikah sampai waktu itu 2015 ya. Ah. Lama nggak punya anak. Istri lu di mana tuh? Di Pasuruan. Kalau lu waktu itu jadi ke Di Gresik. Oh di Gresik. 4 jam lah ya, 3 jam dulu. Iya, Iya. capek. Dan ketemunya cuma di Malang. Oke, itu Karena- 1 minggu doang berarti. Iya. Sabtu Enggak, pun juga? Sabtu kan masuk. Iya sih, betul. Ya. Semua finance kan masuk setengah hari. Tetap perjalanan 4 jam kan tetap capek gitu. Iya sih. Ketemunya sama istri capek. Iya. Tapi nggak jadi-jadi. Oke, ini belajar ya. Ya. Iya. Kalau menikah harus satu kota ya, jangan terpisah ya, Dan ya. Iya. Iya. Yang penting satu kamar juga sih kan. Iya sih betul. Sampai satu kota beda kamar. Gue setuju. Nggak jadi dong. Ini pelawak-pelawaknya angkatan gua nih. Chandra Pernawa, siapa lagi ya pelawak-pelawak. Oke lanjut Chan. Oke lanjut ya. Ya, terus? Terus kamar tadi? Sampai satu kamar ya? Pokoknya Harus satu kamar berarti. Iya, Jadi, iya. Ya udahlah. Lu menikah tahun 2015 itu. 2015 ya. Jadi memang bolak-balik 1 minggu capek banget ya. Capek lah, Iya. Min. Iya. Karena perjalanan 1, 2 kan stres. Oke. Finance kan ya gitulah. Iya, iya, Stresnya iya. kan apalagi kalau pas closing. Iya betul sekali. Kan nggak nyampe. Apalagi WA dari bos gitu ya. Terus lanjut. Udah akhirnya resign. Belum resign. Si istri pada waktu masih di Pasuruan Kota kan. Oke. Ini ada PNS. Oke, Kalau waktu- mau. Oh. Karena dia tahu sebenarnya malas aku kerja pakai seragam. Tapi sekarang bagus loh Nah kan. itu lah makanya. Lu pakai slim fit loh, jarang-jarang Oh loh. iya, Iya, ya, jarang-jarang. kurus aja.
milenial soalnya. Oke, terus. Ya udah urusin gitu kan. Saya ngomongnya ke istri gitu. Makanya kan saya kerja. Andai kata nggak keterima di PNS pun nggak masalah. Satu kan nggak minat, kedua memang udah dapat kerja kan. Oke, betul. Ini sebenarnya nothing tulus ya sebenarnya ya. Oke, terus kita urusin semua persyaratan diurusin sama istri. wes, Tinggal istri ya. tes. Oke, terus Nggak tahu nih. Kebetulan satu atau karena memang doa istri. Ketika memang terlalu pintar mungkin. oke. Ya. Tapi lu lulusan mana sih? Gue lupa tuh. Brawijaya. Brawijaya kan? Jurusan? Teknik PWK, planologi lah. Sebenarnya dia memang punya apa ya? Inilah ya brandnya oke lah. Kalau Gitu. nggak pinter nggak lulus gitu. Ya itu betul juga sih, ya sih. Iya. Lulus manapun ya, lu tes manapun lulus ya Chan ya. Memang Lulus sih ya. Iya, Heran. makanya memang penting bagi adik-adik kita ya atau yang umur 10 tahun tuh memang harus punya wawasan dan pinter ya Chan ya. Mungkin nggak pinter sih, kita lebih apa ya menggunakan otak ya Chan ya. Lu juga nggak belajar kan sebenarnya? Iya. Sebelum Belajar lah. di ODP lu belajar? SPM Enggak lu sih. belajar? Enggak ya. Enggak kan? Enggak. Cuman mungkin kita perhatiin pelajaran ya. Kalau kualitas kan ya jadi gitu kan. Waktu lu SPMB lu juga belajar nggak waktu lulus SPMB? Belajar lah SSC men. Sorry, Cigema College ya. Ini bukan apa namanya, bukan promo ya, tapi di zaman kita SSC itu salah satu yang terbaik. Iya, betul kan? Iya, kalau sekarang kan udah banyak kan. Iya. Sekarang mainnya ruang guru loh, ruang. Oh yang mahal itu. Iya. Saya kan kemarin bayar Iya. dulu ya. Halo, ini kan sensor kan ini. Siap. Terus edit ya. Merah. Nah, mungkin sama dengan Chandra ya, pas di ODP gue nggak belajar, yang lain-lain juga nggak belajar sih kan. Memang Ya takdir kita bertemu. bisa jadi sih. Iya. Kalau nggak gitu kita nggak ketemu. Betul, Chan, betul. Berarti saya kalau nggak ketemu kamu nggak pernah bandel. Nggak lah, lu udah bandel duluan lah dari dulu gitu ya. Pernah bandel. Nggak Saya lah. dari desa kan. Ke Malang mah beda sama aja, lu kuliah di Malang tuh? Iya. Oh, Oh, tapi kan masih banyak apa ya kayaknya agak beda. Iya sih. Gue lebih flamboyan lah, dia lebih lebih apa lagi? Saat Ken masih berpon gitu. Iya kan? Iya kan. Jangan pernah lihat Facebooknya 2011 ya. Oke, Chan, singkat cerita lu akhirnya bolak-balik tes PNS diurusin istri, habis itu Udah keterima ternyata kan. Keterima? Tapi yang ngabarin pun si istri. oke. Kamu keterima? Iya. Terus langsung nih di dinas TU ini berarti. Iya, Oke. Ya, Terus nggak tahu, berarti kan emang jalan hidup. betul. Dan emang bener, setahun kerja serumah kan sama istri kan di sini. Jadi anak kan Langsung. serius kan emang kan. Lu anak lu udah berapa sekarang berarti? Satu. Jadi itu langsung ya? Ya. Fokus soalnya. Fokus soalnya. lupa yang sama. Biasanya kerja dari jam 7 sampai jam pulang sampai jam 6 lah di rumah. Kalau di PNS lu waktu itu jadi pulang jam berapa? Masuk jam berapa pulang jam berapa? Sebenarnya masuknya itu jam 7. Oke. Pulangnya harusnya jam kantor jam 3. Emang Oke. nggak mungkin kan kalau di dinas PU kan pasti ada nambah kerjaan lah sampai maghrib. Oke, sampai maghrib. Coba langsung ketemu istri. Oh iya. Mandi, siap-siap, Iya. pemanasan, komplain. Sorry buat telepon. Ini buat anak-anak juga. Nah, pertanyaan gue nih Chan, ya, berarti secara beban pikiran itu lebih baik kerja waktu di Akama atau ketika lu sekarang di sini? Relatif. Relatif ya. Gini sih plus minus ya. Kalau di leasing itu mungkin gaji lebih tinggi, Oke. cuman stres lebih tinggi. Oke. Nah karena di PNS itu mungkin stresnya nggak terlalu tinggi, Oke. gaji juga nggak terlalu tinggi. Oke. Sadar emang. Tapi kan sebenarnya lu punya waktu banyak kan? Pulang jam Iya 3, jam 4 kan lu bisa create sesuatu kan Chan? Hah? Iya. Sebenarnya. Karena Karena nggak bakat sih kan saya ini tipenya satu titik ya udah itu aja. nah itu nih Chan ya. Ini sih. Itu yang perlu dirubah Chan. Nah saya nantikan konten-konten selanjutnya dari Bapak Ken. Apa kan kemarin situsmu kan? Situs lu kenyorindra@randarsforest.com. Dan lu Oh. tahu nggak gue bikin website itu berapa lama? Berapa lama? Nggak sampai dari 4 jam. Serius. Serius. Dan itu udah karena ini Randers Forest. Jadi gini, sekarang tuh kita hidup di zaman yang sangat mudah ya. Jadi semua orang berkompetisi membuat semuanya jadi mudah. Salah satunya bikin website juga. Video editing gua pakai di handphone loh, Chan. Oh, pakai Pakai aplikasi? VN. Oh. Kalau enggak lu mau kalau di laptop namanya Filmora namanya. Nah, itu pernah dengar sih itu ya. pernah dengar ya? Itu sebenarnya gampang banget. Lu cobain, lu ulik, lu bisa sendiri loh dalam waktu 1 jam. Serius gua. Oke, sponsor. Ya, tapi ini hebat loh Chandra ini karena dia adalah salah satu generasi yang duduk di pemerintahan tapi punya prinsip bahwa tetap harus jujur ya Chan ya. Iya. Karena gini Chan, gua bilang sih gini Chan, banyak orang yang kemudian
memanfaatkan jabatan dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk kaya adalah memanfaatkan jabatan. Dan lu kan udah punya jabatan, lu nggak memanfaatkan. Akhirnya untuk kaya kita harus berkarya, benar nggak ada? Benar gitu. Apapun yang lu suka ya. Lu suka apa? Nah pertanyaan itu. Sukanya sih apa ya ini? Nggak nggak suka sebenarnya banyak. Cuman mana yang bisa menghasilkan kan itu. Betul sekali. Yang harus kita cari kan. Betul sekali. Apa yang bisa? Kalau suka ya suka, nonton bokep pun suka. Cuma nggak bisa menghasilkan. Nggak. Dosa ya iya. Gua pikir ya lu punya apa ya personality yang benar lucu dari sejak 2011 ya. Iya. Sebenarnya harusnya jadi pelawak aja. iya. Edes. Gak apa-apa, PNS gak apa-apa. Cuman gak bilang lu harus nunjukin itu ke orang-orang. Dan gua nggak tahu ya gitu ya. Lu tahu nggak penghasilan dari YouTube tuh berapa aja? Nah itu nggak tahu. Oke, gue jelasin sekalian dalam monetisasi saja. Jadi YouTube tuh bisa dimonetize ketika lu punya 1000 subscriber. Gue sekarang masih 214 nih, mau menuju 1000 nih jadinya. Baru bisa dimonetize. Jadi teman-teman ya jangan lupa ya, yang nonton video ini subscribe dulu lah gitu ya. Warga Pasuruan. Jangan lupa warga Pasuruan. Teman-teman JODP, teman-teman Malang ya gitu. Kita akan bikin konten yang bagus ya jadinya. Mungkin via Zoom walaupun kita jauhan, atau saya pas ke Malang mungkin saya akan undang terus nih Pak Chandra Pranawan. Soalnya di sini si Mari-Mari ke sini. Oh bisa jadi? Iya. Nikah di sini juga nih. Demi konten buat sama lu ya. Sombong. tapi cara si Marwani bagus loh kontennya gue bilang tuh. Iyalah. Iya bagus gue. Daripada Fuad ya. Fuad aja bikin YouTube loh. Mending selesai. Daripada malu-malu. Gak kan. Lu harus coba cek ya zatnya Zuni and Family. Jadi Zuni and Family adalah YouTuber berpenghasilan di 2019 terbaik. Ya, tanpa editing dia hanya Channelnya apa ya? ya, lu lihat ntar ya. Jadi ya gue kasih gambaran aja. Zuni and Family itu inspirasi bagi gue gitu ya. Karena gue dulu sudah mengenal YouTube sejak 2016. Gue udah bikin kontennya, tapi nggak rutin. Ketika gue ketemu sama Zuni and Family, dia hanya anaknya 2 gitu ya Chan ya. Cuman dia potong pecahin balon, atas tuh nyanyi gitu ya Chan ya. Dan lu tahu nggak? Dia menghasilkan 200 miliar di tahun 2019. Karena yang nonton tuh satu videonya ini tuh sampai 10 juta, 20 juta kan gitu ya. Terus dapatnya dibeli balon. Bisa jadi sih. Bisa dapat berapa? Tanpa editing loh dia, tanpa banyak editing ya. Oh, natural ya. Natural ya. Dan bagi gua ya, itu si ibunya itu benar-benar berani lah. Kenapa? Karena dia sebenarnya juga nggak punya background komunikasi. Kayak Fuad lah, datang. Jadi ngomongnya juga lu jangan remehkan Fuad dengan memancing tuh ya, komunitas memancing banyak loh. Mungkin nanti Fuad inovasi lah, maksudnya pakai balon. Ayo bisa jadi. Atau minimal ngomong lah ya. Lu ngomong lah gitu ya. Iya. Boleh lanjut ya. Jadi 1000 subscriber baru lu punya masuk kualifikasi 1 boleh dimonetize di uang dimasukin sebagai program berbayar ya kan ya. Nah, yang kedua adalah minimal tuh lu jam tayang lu tuh 4.000 dalam 1 tahun. Misalnya dihitung dari Januari itu Januari ya kan ya. 4.000 ya. Yang nonton ya. Itu kan misalnya video lu kan misalnya 4 menit. Jadi yang nonton 5 orang kan berarti 5 dikali 4 gitu ya. Nah, totalan video lu yang lu upload gitu ya. Dan itu totalnya adalah sekitar 4.000 jam tayang. Makanya semakin setiap hari lu bikin konten, terus semakin ya. Bagi coba kan. Dibagi coba. Oke. Bagi 365, berarti sehari berapa tuh? Coba lu bagi lah. Ya 10 lah. 10 menit ya? 10 lebih lah. 10 menit? Iya. Oke, 10 menit lebih ya. Dia lebih jago sih karena teknik kronologi Brawijaya ya. Asal ya. Nah, semakin panjang video lu itu semakin baik sebenarnya kan. Tapi semakin jam tayang ya. Tapi ini kalau bagi gua sih lebih baik sekitar 4 menit atau wawancara tuh 20 menit. Karena kalau 1 jam tuh kelamaan orang. Iya sih. Membosankan jadinya kan. Kecuali kalau lu memang menarik nih kayak kita dua sekarang nih ya. Pasti teman-teman nungguin sampai jam berapapun ya. Iya, pasti banyak yang mencela. Dan komen yang gak enak-enak ya. Nah, jadi sekarang itu penghasilannya Chan, itu 2 aja tidak tentunya, habis itu kita bisa dimonetize. Nah, oke. Jadi per 1000 view itu dibayar $1. Anggaplah 10.000 lah ya, kita lebih gampang ya. Jadi per 1000 view. Jadi bulan Juli ini kalau koreksi kalau gua salah ya gitu. Jadi misalnya di bulan Juli nih Chan. Juni itu kita upload 15 video Chan. Yang nonton tuh anggaplah 1000 ya Chan ya. Atau ya 1000 jadi sekitar 1500 video ya. Sorry. Yang nonton sekitar 150.000 deh, paling gampang lah ya. Jadi 150.000 lu bagi 1000 view itu kan 150.000 150 ya.
Mana ya? Dikali $1. Nanti di deskripsi. Iya, deskripsi aja ya. Ya itulah. Jangan lupa. Ya itulah makanya orang-orang yang punya 10 kayak Atta Halilintar itu ya penghasilannya sebulan mungkin sekitar 1 miliar 2 miliar. Kenapa? Karena yang satu videonya aja nonton 10 juta. Sekarang Deddy Corbuzier yang setiap dia upload tiap hari podcast yang nonton tuh 9 juta, 15 juta. Lu akumulasi aja. Maksud saya yang nonton. Iya, lu pasti kan? Ya. Padahal nggak penting juga ya. Iya lumayan lah. Lumayan ya. Lumayan nggak penting. Ya kita pilih kan nonton kan. Iya sih. Yang tadi sih mereka Deddy Corbuzier udah punya nama, dia jadi cuma jadi ini apa aja. Walaupun sebenarnya Deddy Corbuzier kadang-kadang kita nggak suka ketika dia menyudutkan narasumber ya, Jon. Lo sering lihat gitu kan? Emang skillnya kan ya? Skillnya begitu ya. Ya mungkin itulah yang jadi kekhasannya dia tahu itu, banyak orang yang suka kayak Donald Trump kan banyak yang suka juga. Iya, buktinya ada Iya, banyak. pilih presiden. Betul, betul. Jadi Karena begitu. banyak yang nggak setuju. Kasihan. Gitu Chan. Namanya hidup. Betul sekali Chan. Banyak orang yang begitu dia tipe itu ya. Nah, makanya Chan, bagi gua tuh salah satunya YouTube. Nah, Instagram kelihatannya Instagram. Nah, ini yang ngerti ya. Instagram ya. Instagram tuh hebatnya banyak tuh yang bisa diuangkan. Pertama, ketika lu punya follower banyak, berarti banyak orang yang datang ke lu. Boleh nggak lu post? Sekali post tergantung tuh harganya nih, bisa 1 juta. Di endorse tuh ya. Oke, Itu udah jelas ya, satu ya. Jadi lu harus banyakin jumlah follower lu. Yang kedua itu ya Chan ya, sekarang tuh IGTV, lu tau nggak IGTV? IGTV itu kalau lu posting lebih dari 1 menit, tapi tetap lu paksain, misalnya lu punya durasi 3 menit nih, lu paksain masuk IGTV kan. IGTV itu bisa dimonetize. Nah, tapi untuk detailnya gue nggak tahu ya, mungkin cek aja ya, ntar gue bikin video tentang itu ya bos ya. Nah itu kedepannya itu kayak YouTube, jadi mending sekarang kita tahu, kita mulai kan. Iya sih. Iya, benar nggak? Orang-orang itu kan selalu gitu kok. Iya. Termasuk saya. Iya. Banyak ide tapi nggak bisa eksekusi. Nggak berani eksekusi. Betul. Betul. Ya kadang nggak bisa, kadang nggak bisa pun harusnya nyari tahu ya kan ya. Betul sebenarnya Chan, lu ngapain kan nggak bisa Saya waktu tahu malam. masalahnya apa. Cuman Enggak, lu kayak jangan kayak gua ya. Gua sebenarnya gua juga bikin tutorial, lu harus belajar yang namanya screen recording. Jadi lu bisa bikin tutorial. Misalnya ya Chan ya, sekarang Chan ya, cara untuk mengubah akun Gmail jadi ini gitu kan ya. Itu di searching di YouTube loh, jangan atau di searching ini ya. iya sih emang. Benar kan? Sama kayak dulu pengalaman pertama kali punya anak. Oke. Jadi bukan belajar dari orang tua, kita belajar merawat anak. Gimana? Belajar dari YouTube. Iya, betul. Serius. Cara menenangkan bayi yang susah tidur. Betul. Makanya di YouTube. Betul. Nah, lu tahu nggak, yang itu tuh bisa lu bikin nggak sebenarnya? Harusnya bisa. Mudah nggak sebagai semua orang? Harusnya. Apalagi lu lucu kan? Harusnya bisa loh. Iya lah. Iya. Karena tetap orang nyari loh. Betul, betul. Lu coba aja ya. Cara misalnya nih tadi malam istri gua tuh merah kan iritasi mata. Gua cuma cari cara mengatasi iritasi itu, banyak yang posting ternyata. Itu doang loh, Chan. Iya sih. Iya kan? Lu harus pikir Orang sekarang nyarinya bukan di Google. Iya. Di YouTube. Iya. Karena bisa dilihat. Betul. Karena orang sekarang tuh lebih suka visual kan, sambil mendengarkan audio. YouTube ngasih itu semua. Iya. Kalau misalnya Google kita harus baca soalnya. Itu masalahnya. Karena lebih cepat menangkap visual dan suara daripada tulisan. Betul. Bukan gara-gara kita malas baca. Betul sekali. Iya sih. Nah, harus baca juga sih, Jan. Enggak lah. Gua nggak malas, emang nggak mau. Enggak, karena contohnya gini, misalnya tadi menenangkan bayi yang sudah tidur. Kita kan panik kan. Betul. Kan urgent tuh. Oke. Kalau suruh baca, Iya. ya Iya. kelamaan. Betul sekali. Kan beli nonton. Iya, sambil gendong. Iya. Sebetulnya memang penting sih. Iya. Lebih enak ke YouTube. Betul. Next time Jan ya, semuanya itu by video Jan. Next time ya. Lu harus tahu, lu ingat sama Andi Sandrio nggak? Ingat nggak? Ingat dulu. Andi Sandrio waktu kita pelatihan dia ngasih gua ilmu untuk neurolinguistic program Jan. Ada orang audio, visual sama kinestetik. Pinter sih. Wah, memang dia udah jadi GM sekarang di Padang tuh, gitu ya. Nah, dia bilang gitu ya. Jadi orang tuh sebenarnya belajar tuh dari 3 hal, tapi yang paling gampang adalah visual. Kalau lu gabungin audio visual kayak YouTube ya, lu monetis juga ada duitnya. Lu baik tuh semua orang nyari di situ kan Jan. Iya sih. Dan sekarang ya Chan ya, anak-anak muda sekarang nggak mau repot Chan. Kalau nggak ada videonya nggak mau nonton Chan. Iya. Nggak mana ada videonya nggak mau nonton Chan. Benar nggak? Bener. Podcast pun sekarang ada videonya kayak di Debuze kan? Hebat Iya. kan? Iya. Jadi lo bilang kan, kita udah tahu nih 5 tahun lagi ternyata seperti apa. Kalau lu nggak sekarang, kapan lagi Chan? 5 tahun lagi. Ampun, Ya, udah ampun, berapa ampun. lagi? Gitu. Jaga jarak loh kita. Apa? Jaga jarak. Oh ya, ini social distancing ya. Kita masih
masih yang namanya apa di Malang masih walaupun physical distancing tapi silaturahmi harus berjalan. Betul sekali. Masker harus siap. Yes. Selesai minum, selesai ngerokok langsung masker lagi. kita pakai. Masalahnya kita sering ngerokok kalau udah Nah itulah. Tapi katanya ngerokok termasuk salah satu cara untuk meminimalisir pencegahan corona. Kenapa? Gue juga Nah, itu yang setuju. bingung. Logikanya Ini deh. kan merusak kesehatan. Ya? Logikanya. Iya kan? Logikanya apa? Susah ya dinalar. Serius susah dinalar. Bisa dinalarkan. Kan sebenarnya kan COVID adalah yang merusak paru-paru ya, respiratory ya. Dirusak duluan sama rokok. Iya. Nggak ada kesempatan rusak. Kayak ini ya Chan ya, kayak misalnya orang kalau dia nggak di tempat tiap hari Chan, dia pasti akan lebih lemah gitu ya Chan ya. Kalau kita udah dan paru-paru mungkin Iya. sudah di tempat tiap hari dan bertahun-tahun, jadi iya masuk akal lah ya. Sekali ya. Batu karang kenapa kenceng ya Chan ya? Karena dia di tempat tiap Di hari. tempat terus. Iya. Pakai ombak. Iya betul Iya, benar sekali. ya. Ya itu logika ya. Gua nggak tahu ya kan kesehatannya ya. Mohon maaf ya. Makanya tetap jangan ngerokok. Karena kita kalau boleh balik ke masa lalu nggak mau ngerokok aja, ngabisin duit kan ini. Merusak kesehatan satu. Iya. Ya kan? Ya Terus uang habis. betul. Walaupun ada senengnya sih ya, Betul. tapi nggak sebanding. Ya. Betul. Nggak Kita sebanding, nanti ya. saya nggak ngerokok. Bisa nyalain Dan, lagi tadi. dan lu ingat nggak? Dan lu ingat nggak Chan ya? Rokok adalah pemicu pertengkaran suami istri, bener nggak Chan? Kalau disudutin ke muka sih. Kalau enggak sih kayaknya enggak. Emang istri lu nggak apa ya dengan Ya, rokok? kita kan jadi perokok yang baik sebenarnya. Oke. Contoh kalau ngerokok di rumah ya di luar rumah, jangan di dalam rumah. Tapi kan tetap baunya ada kan? Nah, kalau saya habis itu masuk gitu ya, masuk rumah ya. Oh. Ya jangan dipakai bajunya. Kan di baju lah kalau perlu mandi. Oke. Serius itu. Oke. Itu bener ya? protokol. Iya iya. Kalau di rumah. Jadi harus gitu. Apalagi kalau misalnya di tempat umum, misalnya di tempat makan. Kalau ada balita, anak kecil ya jangan ngerokok. Iyalah, itu kejam kali kita ya. Jangan ya. Kita kan nggak mau anak kita digituin orang. Ya kan? Betul sekali. Kalau gitu gua setuju tuh, itu norma beradab ya. Gitu. Nah, sekarang tempat mana yang nggak ada anak kecilnya? Iya, pilih itu ya. Iya. Di Iya. bar. Iya. Iya. Kenapa pakai seragam sih? Nggak apa-apa Chan, ini Buruk citra. Enggak, gua bilang sih merepresentasikan bahwa generasi milenial dengan apa di pemerintahan gitu ya, dan mencontohkan ya bahwa lu nggak ikut arus ya Chan ya, istilahnya gitu ya Chan ya. Janganlah ya, kita harus merubah semuanya ya Chan ya. Iya. Jangan ya. Jadi untuk kaya tetap berkarya ya Chan ya. Jadi Kan lu mending gini kan ya, banyak joke gitu kan daripada korupsi. betul. Ya, nggak punya joke malah korupsi. Betul sekali. Kan mending banyak joke Betul tapi sekali. korupsi enggak. Betul sekali. Karena korupsi pemerintahan tuh mending kalau mau korupsi ya di swasta ya Chan ya, langsung keluar dan lain-lain. Kalau di pemerintahan tuh ya itu harusnya jalan bagus jadi jelek, orang mati karena jalan itu. Itu dosa lah itu. Iya, Bener padahal nggak? kita gajinya dari mereka Betul juga. Kasihan. Atau lu harus ngasih bantuan sosial tiba-tiba lu dilep itu tuh lebih Nah. berdosa kan Jan? Makanya nanti gimana nanti kalau misalnya udah mati ditakhir kamu gimana? Betul sekali. Ini Ini coba. iya Jangan betul. korupsi apa jangan mati? Iya. Jangan mati, pasti mati. Iya iya iya. Jangan korupsi. Tapi kalau gini kita